Pemirsa Hope Channel, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa pada malam ini. Acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, adalah kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis amal advent. Malam ini topik yang kita akan diskusikan, bicarakan adalah terkait dengan penjualan online produk pertanian. Pemirsa, 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai menembus pasar pertanian. Pada hari ini, malam ini kita akan berbicara mengenai penjualan online produk pertanian yang merupakan salah satu cara menembus pasar pertanian. Narasumber kita pada malam ini kita akan dihadiri atau ditemani oleh beberapa narasumber kita yang merupakan narasumber praktisi maupun narasumber ahli dari akademisi. Yang pertama, saya akan panggil dulu narasumber yang pertama, Bapak Yusuf Kalengkongan. Beliau adalah petani dari Modo Inding, Sulawesi Utara. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Selamat malam semua. Baik, apa kabar? Salam sehat, Pak Yusuf. Baik, Pak. Baik. Yang kedua, narasumber kita adalah Ibu Weldamina Parera, SP, MP. Beliau adalah pakar agribisnis dari Universitas Patimura. Selamat malam, Ibu Wilma. Selamat malam, Ibu Wilma. Baik, mungkin belum terhubung. Baik, kita lanjutkan dulu. Narasumber kita yang ketiga adalah Insinyur John Lee Warren, MP. Beliau adalah pakar kewirausahaan pertanian dari Universitas Papua. Selamat malam, Pak John Lee. Selamat malam, Pak Guntur. Selamat malam, para pemirsa sekalian. Apa kabar di Manokwari, Pak John Lee? Baik. Baik, Pak. Baik. Sehat-sehat. Baik. Terima kasih, Pak John Lee, sudah bersama kita pada malam ini. Narasumber kita yang keempat adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS, Agriculture Engineering, PhD. Beliau adalah pakar agribisnis, pakar teknologi pertanian, pasca panen khususnya. Beliau berasal dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam, Prof. Daniel. Selamat malam, Pak Siboro, dan selamat malam para pemirsa semuanya. Baik, terima kasih Prof. Daniel sudah bersama kita. Dan narasumber kita yang terakhir adalah seorang yang begitu luar biasa, yang sudah berkiprah dalam penjualan online dan industri penjualan online produk pertanian. Beliau adalah Mas Bisma Adinaya. Beliau berasal dari Tani Hub Group. Selamat malam, Mas Bisma. Selamat malam, Pak Guntur. Baik, selamat malam semuanya. Baik, luar biasa ya, orang-orang muda yang memiliki mimpi ya untuk meningkatkan industri pertanian. Baik, Mas Bisma berasal dari Tani Hub Group. Kita akan lihat sedikit video dari Tani Hub Group yang merupakan video aktivitas dan video rencana-rencana mereka. Kita kan terutama di petani itu biasanya di modal sama pemasaran. Kita ada semangat baru. Kita nggak takut lagi harus jual kemana sih hasil kerja kita. Selain kita dikasih pembiayaan, modal pembiayaan untuk budidaya, dikasih juga jaminan pasarnya dan kontrak harga. Biar petani bisa lebih maju. Tapi kita juga ingin saling membantu.
Baik, demikian tadi dari video dari Tanihub Group. Nanti Mas Bisma akan menjelaskan lebih lanjut mengenai peran Tanihub di dalam mengakses pasar, di dalam pendampingan pengusahaan usaha pertanian, dan bahkan di dalam supply chain dari industri pertanian. Baik, pada kesempatan yang pertama ini saya ingin menanyakan narasumber kita yang narasumber ahli yang sekaligus menjadi narasumber praktisi, Ibu Wilma, narasumber kita dari Universitas Patimura. Beliau membantu atau mengelola hidroponik ya. Kira-kira dari sisi penjualan online apa yang dilakukan Ibu Wilma untuk membantu memasarkan produk-produk hidroponik khususnya di Ambon di Maluku? Silakan Ibu Wilma. Kelihatannya masih mute. Suaranya belum kedengaran, Bu. Masih mute suaranya, Bu. Bu Wilma. Di unmute dulu, Bu. Ya. Ya, udah. Ya, silakan, Bu. Oh, masih belum bisa? Belum bisa. Baik, mungkin dicek dulu, Bu Wilma, suaranya. Baik, mungkin sambil dicek dulu, saya ingin tanyakan kepada salah satu praktisi kita yang sudah sering memberikan pengalaman terkait dengan pemasaran atau penjualan online. Pak Yusuf yang menjadi petani di Modo Inding, ya kira-kira 4 jam dari pasar ya, dari Manado dan dari tempat-tempat lain. Apa yang dilakukan Pak Yusuf untuk bisa melakukan penjualan online? Boleh diceritakan sedikit Pak Yusuf yang sudah dilakukan? Baik, selamat malam pemirsa. Jadi untuk saat ini dengan berkembangnya dunia teknologi, kita juga sebagai petani harus memikirkan bagaimana agar supaya produk-produk yang kita hasilkan atau teman-teman petani yang kita hasilkan bisa kita akses ke pasar dengan cepat. Nah, setelah saya melihat situasi yang ada di Modo Inding yang dijuluki Dapur Indonesia Timur, kebanyakan petani-petani itu harus menunggu dan harus tergantung kepada transportasi dan juga penjualan yang dilakukan untuk secara konvensional. Sehingga dari 2019 kemarin saya coba untuk mengembangkan aplikasi karena concern saya tentang penjualan secepatnya bisa tiba ke Manado khususnya. Nah, yang saya coba kembangkan adalah aplikasi dan juga web berbasis web yang dimana customernya bisa akses dan bisa order dengan tujuan sebelum 24 jam dipanen komoditi yang dari Modo Inding itu sudah tiba di dapur dari masing-masing konsumen, sehingga dengan sistem yang ada jam 12 tepat kita coba tutup order untuk di-deliver besok harinya, pagi-pagi. Dan setelah itu, setelah dapat total yang akan yang telah dijual, kita bersama-sama dengan satu kelompok tani itu coba untuk mencari kebun-kebun mana yang bisa dipanen pada sore hari. Dan kemudian prosesnya dipanen sesuai dengan orderan yang telah masuk, dan malamnya di packing dari Modo Inding, kemudian dibawa ke Manado sekitar 4-5 jam. Subuh itu sudah ada yang menunggu di Manado untuk di repacking lagi sesuai orderan dan diantar oleh ojek-ojek yang sudah kerjasama dengan kami. Kira-kira prosesnya seperti itu, Pak Guntur. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Apakah kita sudah tersambung dengan Ibu Wilma kembali?
Sudah bisa, Pak. Oh, silakan Bu Wilma. Mungkin boleh diceritakan kalau tadi Pak Yusuf berusaha melakukan penjualan online melalui aplikasi. Ibu Wilma kelihatannya melalui sosial media dan komunitas ya. Boleh diceritakan apa yang dilakukan di Ambon, Bu? Ya, kami mempunyai komunitas Amboina Farmers Market. Produk yang kami jual adalah produk sayuran hidroponik dan organik. Tetapi itu pasarnya penjualan pasar langsung, tapi kami memperkenalkan petani dengan konsumen secara langsung dengan memperkenalkan produk, kemudian hanya sampel produk, kemudian selanjutnya petani akan mempromosikan produknya lewat sosial media. Kemudian pendampingan kami kepada petani kelompok perempuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita budidayakan sayuran hidroponik, kemudian seminggu sebelum mereka memasarkan produk, kami arahkan untuk menjual ke sosial media melalui WhatsApp dan grup-grup WhatsApp yang memang berpotensi untuk penjualan sayuran hidroponik. Tetapi dengan syarat sayuran yang hendak dipasarkan sebelumnya kami perhatikan packagingnya. Karena packaging merupakan salah satu faktor penarik bagi konsumen ketika mempromo produk yang dijual lewat Facebook. Puji Tuhan, kegiatan ini berjalan dengan baik dan petani merasakan manfaatnya lebih besar ketika mereka menjual langsung. Teknik penjualan mereka adalah, saya ambil contoh, misalnya harga produknya 15.000 per kilo, mereka menjual sudah menghitung ongkos transport, di promo penjualan itu sudah dengan langsung ongkos transportnya, sehingga memudahkan mereka pada saat penjualan. Mereka tidak, ketika sudah pernah dicoba mereka menjual dengan harga pasar dan ongkos transport ditanggung oleh pembeli, tetapi itu kelihatannya pasarnya kurang menarik, sehingga mereka mencoba menentukan harga jual, include di dalamnya ongkos transport yang harus ditanggung oleh konsumen, dan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik, dan produk yang dijual pun batas promonya seminggu sebelum mereka memasarkan produk. Sebelum melakukan penjualan, kami juga mengarahkan mereka, petani diarahkan untuk mengecek harga pasar, sehingga mereka bisa menentukan harga jual, harga yang berlaku untuk sayuran hidroponik. Untuk sementara itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Wilma. Jadi boleh dikatakan cukup sederhana ya Bu Wilma ya, melalui media sosial dan WhatsApp bisa juga didaya gunakan untuk bisa menjual secara online. Sebelum kita melanjut dengan narasumber kita Mas Bisma, mungkin kita tanya dulu Prof Daniel ya, mengenai beberapa pandangan beliau tentang agribisnis maupun khususnya mengenai pasca panen. Silakan Prof Daniel. Terima kasih kesempatannya. Dalam industri pertanian, maka banyak beberapa hal yang berpengaruh pada industri ini, ya. Tetapi secara umum dapat kita katakan adalah konsumen yang terakhir yang akan membeli produk kita yang kita produksi di kebun sampai ke meja makan, itu menginginkan mutu yang terbaik dari uang yang mereka keluarkan. Oleh karena itu, produk ini mesti dijamin ya bahwa dia diproduksi dengan mutu yang baik, dan si petani tentu pada waktu memproduksinya menginginkan harga terbaik. Sering sekali petani merasa dirugikan karena harganya tidak ada jaminan harga. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu tindakan, mungkin seperti yang dilakukan oleh Pak Yusuf tadi ya, mempromosikan dan menjual produknya pada waktu masih di kebun
ya. Tetapi ini mesti ada kepastian, ya. Yang petani mesti memproduksi produk dengan mutu yang diinginkan oleh konsumen. Khususnya sekarang ini bahwa tempat produksi dengan tempat konsumsi itu berada pada tempat yang berjauhan. Kalau dulu mungkin orang kebunnya mungkin paling jauh 1 kilometer dari rumahnya atau dari desanya, jadi tidak bermasalah. Tapi sekarang tempat produksi jauh, oleh karena itu produk itu mesti ditanam sesuai dengan teknik budidaya yang baik sehingga menghasilkan produk yang baik sesuai dengan konsumen. Kemudian produk ini mesti diperlakukan setelah panen, mesti diperlakukan pasca panen. Langkah pertama adalah pada panen ini adalah seleksi, sortasi mutu. Kemudian setelah sortasi mutu, dia langsung mesti diturunkan suhunya. Karena suhu pada waktu dipanen itu bisa 30-40 derajat, dan produk akan segera turun mutunya jika tidak diturunkan. Ya, dan kemudian setelah itu dibawa ke packing house. Ya, di packing house dikemas, ya, dikemas sedemikian rupa dan disortasi lagi sesuai dengan mutunya tertentu. Kemudian mesti dijaga, ya, kapan ini akan dikirimkan. Ya, jadi ada jadwalnya, kemudian dikirimkan ke pasar yang sudah membelinya. Jadi sebelum diproduksi sudah ada, seperti tadi kata Pak Yusuf, sudah mesti ada jaminan pasar yang akan beli. Ya, karena sering sekali apa yang diproduksi oleh petani tidak sesuai dengan pasar. Ya, pada waktu petani berproduksi banyak, pasar demand-nya rendah, sehingga harganya jatuh. Jadi hal ini mesti diatur sedemikian rupa, baik itu melalui kelompok tani atau lembaga-lembaga lainnya, sehingga apa yang disuplai itu pas, sehingga harga ini bisa continue, ya, harganya tidak turun naik, ataupun kalaupun ada fluktuasi tidak sedemikian banyak. Kemudian si packing house ini dan penyimpanan ini dia mesti mengantisipasi musim, ya, sehingga dia juga pada waktu membawanya ke pasar itu suplainya bisa continue, ya, sesuai dengan mutu dan sebagainya. Dan pada waktu dijual, pada waktu dikirim, pada waktu sampai di rumah konsumen itu sesuai dengan mutu yang diinginkan. Seringkali kita kalau melihat beberapa sekarang sudah mulai banyak dibuat oleh orang kalau menjual produk-produk pertanian, khususnya buah, itu di kemasannya ditulis agak besar, tulis best atau terbaik pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi ini si packing house mesti mengatur sedemikian rupa, ya, pada waktu sampai di konsumen, khususnya kalau penjualan online, kalau kita kirim, ini mesti kita antisipasi pada waktu sampai di konsumen adalah mutunya adalah mutu prima, sehingga konsumen pada waktu membayar dia merasa uang yang dia keluarkan itu sepadan dengan mutu yang dia harapkan, sehingga dia tidak merasa rugi. Ya, dia tidak merasa rugi mengeluarkan uang, konsumennya puas, si packing house puas, petani juga mendapat jaminan harga yang puas, sehingga semuanya diuntungkan dalam hal ini. Oleh karena itu, ya, perlu diatur sedemikian rupa hal ini. Dan sebetulnya dalam rantai agribisnis ini, packing house atau tempat penyimpanan sementara ini fungsinya amat vital, karena dialah yang mengatur supply and demand. Ya, kalau ada produk yang agak berlebih, dia mesti bisa mengatur sedemikian rupa sehingga tidak keluar, atau pada waktu dia bisa mengeluarkannya dengan sesuai keinginan konsumen, harga tidak jatuh, ya. Dan kita harapkan mungkin inilah yang kalau kita lihat tadi dari video yang dibuat oleh Tani Hub, ini yang sudah dilakukan oleh Tani Hub, ya. Mulai dari konsumen, tadi kita lihat tadi ada tani supply, ya, ada pendanaan juga, ya. Si petani pada waktu dia menanam, dia perlu modal, ya, perlu modal. Sedangkan biasanya para petani kita karena skalanya kecil, dia agak susah akses ke bank, ya. Jadi perlu juga ada pendanaan sedemikian rupa, ya, dan ada kontrak. Kita sudah lihat pada beberapa moda tipe dari pertanian ini, kalau ada kontrak biasanya si petani bekerja dengan lebih baik, ya, karena dia sudah ada jaminan pasar, ya.
Dan inilah yang selalu menjadi keluhan petani, jaminan pasar. Kalau kita sudah punya jaminan pasar, kita akan bekerja dengan lebih baik dan konsumen juga akan bahagia dan tidak merasa rugi mengeluarkan uangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Daniel yang sudah begitu lugas untuk menceritakan atau menjelaskan mengenai rantai nilai ya, value chain dari agribisnis, bahkan ekosistem dari agribisnis. Kita sudah mendengarkan tadi juga jenis-jenis pasar online seperti apa, ada melalui media sosial, ya ini P2P lewat komunitas seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wilma, bisa melalui website, baik website e-commerce maupun marketplace pertanian yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf tadi, baik kemudian melalui aplikasi e-commerce maupun marketplace pertanian yang juga sudah dilakukan oleh Pak Yusuf. Baik, kita ingin mendalami dari Tanihub dulu. Mas Bisma, boleh diceritakan sedikit mimpi daripada pendiri Tanihub ini untuk membantu petani dan pertanian seperti apa ya? Tanihub ini kan agritech ya, startup agritech. Apa mimpinya? Ini orang-orang muda kelihatannya yang memiliki mimpi untuk memperbaiki industri pertanian atau meningkatkan industri pertanian. Silakan Mas Bisma. Baik, terima kasih Pak Guntur. Jadi bisa dibilang kami itu punya satu visi atau satu jargon penyemangat kami punya namanya agriculture for everyone. Gitu. Kami pengen pertanian itu juga dimiliki atau dirasakan oleh semua orang. Kenapa Pak? Karena seperti yang kita tahu Pak, karena bahkan orang-orang yang misalnya kuliah di taruhlah di fakultas atau di cabang keilmuan pertanian, tapi kemudian ketika mereka lulus nanti mereka belum tentu akan terjun ke dunia pertanian gitu. Nah, kita dari situ berpikir bahwa gimana ya cara kita mewujudkan si pertanian untuk semua gitu. Nah, sebenarnya ini bisa ditarik jauh dari tahun 2016 ketika founder kami saat itu masih sangat muda umurnya, 22 tahun, 23 tahun dan sekitar tahun itu. Mereka tidak ada yang latar belakang pendidikannya pertanian, tapi kemudian melihat ada kejadian bahwa teman-teman petani ini membuang hasil pertaniannya saat itu buah naga dibuang ke sungai Pak. Gitu. Saat itu mereka berpikir kenapa ini terjadi ya gitu. Setelah mereka lihat, mereka cari tahu mendalam, ternyata memang karena harga jual buah-buahan atau yang mereka produksi, yang diproduksi oleh teman-teman petani ini, ternyata harganya lebih rendah dibanding harga untuk ketika mereka berproses Pak, dari penanaman sampai kemudian mungkin ada upah panen dan jualan, distribusi, semuanya itu ternyata mereka akan rugi gitu. Nah, mereka kemudian ya bisa dibilang melampiaskan kekecewaannya dengan membuang hasil panen itu ke kali, ke sungai. Gitu. Saat itu founder kami akhirnya punya mimpi bahwa berarti memang masalah utama dari pertanian atau yang dirasakan oleh teman-teman petani adalah akses ke marketnya. Gitu. Ternyata di tengah dari mereka ini berproduksi sampai akhirnya sampai di pasar itu layernya cukup banyak gitu, dan ini yang kemudian akan berpengaruh ke harganya nanti sampai di pasar gitu. Kemudian founder kami akhirnya membuat yang namanya Tanihub. Ini Tanihub ini kita mau support atau mau dukung teman-teman petani untuk akses ke pasar. Awalnya memang kami marketplace, tapi setelah beberapa kali dan sejalan dengan waktu, ternyata yang dibutuhkan atau yang match dengan apa yang teman-teman petani inginkan dan apa yang pasar inginkan adalah ternyata sebuah e-commerce. Jadi dengan e-commerce ini kami ibaratnya membantu atau menjembatani teman-teman petani ke pasarnya itu Pak. Gitu. Kemudian tahun berjalan, ternyata founder kami dan tim kami saat itu melihat satu permasalahan lagi nih yang ternyata juga dimiliki atau dialami oleh teman-teman petani, yaitu akses ke finansialnya. Seperti yang tadi Prof. Daniel sempat singgung bahwa ada teman-teman petani yang modalnya mungkin cukup, mereka bisa punya modal cukup untuk kemudian menanam dan sampai proses produksi. Tapi kalau yang tadi terbatas ke akses marketnya, kalau ini ada juga teman-teman petani yang bahkan modalnya pun belum ada, atau mereka sudah pernah melakukan penanaman, kultivasi, tapi kemudian modalnya habis, atau menunggu perputaran uang dari hasil penjualan pertanian mereka, kemudian mereka jadi belum punya uang untuk pengembangannya. Nah, saat itu 2017 kami
melahirkan yang namanya Tani Fund. Tani Fund ini peer-to-peer lending, crowdfunding. Jadi kami mengajak untuk masyarakat ini berperan aktif. Yuk, kita kumpulin dana yuk untuk bantu atau untuk dukung teman-teman petani yang membutuhkan dana ini gitu, karena bisa dibilang mereka unbankable secara administrasi atau hal di belakang itu tentang perbankan, belum semuanya punya keistimewaan untuk akses ke perbankan gitu. Akhirnya Tani Fund ini menjembatani akses ke finansial tadi gitu. Ini termasuk salah satu perwujudan agriculture for everyone. Jadi kita mau ajak masyarakat juga untuk ikut berperan aktif. Kita bantu ini yuk meningkatkan pertanian di Indonesia gitu. Sekilas memang fintech orang mungkin akan mengira ini pinjol Pak atau pinjaman online, tapi kami bukan dalam artian kita membukakan pendanaan kemudian nanti petani berhutang dan mengembalikan uang. Bukan seperti itu sistemnya. Kenapa? Karena kami punya 3 pilar: agriculture, teknologi, dan social impact. Salah satunya adalah si social impact tadi. Kalau misalnya kami cuma sekedar minjemin uang terus nanti kita tagih uang, kok rasanya seperti mau cari untung di tengah kesusahan ya gitu. Akhirnya yang kami pilih atau kami berlakukan adalah memang teman-teman petani kami bukakan pendanaan, tapi kemudian apa yang nanti mereka harus kembalikan adalah dalam bentuk komoditas yang mereka produksi, Pak. Dan itu bukan berupa uang, tapi berupa komoditasnya tadi gitu. Kenapa seperti itu? Karena 100% kami serap seluruh hasil produksinya gitu. Jadi teman-teman petani istilah kasarnya hanya tinggal perlu mikir gimana caranya untuk memproduksi komoditas ini dengan grade atau kualitas yang setinggi-tingginya. Karena gimana pun juga di akhirnya kan akan meningkatkan income mereka juga tuh Pak. Gitu. Nah, beberapa tahun kemudian di tahun 2019 selama Tani Hub dan Tani Fund ini berjalan, kita juga melihat ada satu hal menantang lainnya, yaitu seperti yang tadi Prof Daniel juga sempat singgung bahwa supply chain itu ternyata punya satu ibaratnya kuncian nih kalau untuk di mata rantai plus pertanian tadi Pak. Kalau kita sudah bisa produksi komoditasnya dengan baik, dengan modal yang baik, tapi ketika itu dibawa dari lahan sampai akhirnya ke end user atau ke customer, kalau kita handlingnya kurang oke, itu akan ada breakage, akan ada shrinkage. Jadi sangat tricky sih kalau kita mau menghandle untuk komoditas pertanian gitu. Akhirnya 2019 lahir satu entitas baru di kami, namanya Tani Supply. Tani Supply ini memang satu entitas yang khusus menghandle perihal supply chain tadi, dari memang distribusinya sampai dengan cold chain sistemnya itu ada di mereka. Jadi dari komoditas ini diproduksi sampai akhirnya dibawa masuk ke warehouse atau melalui processing and packing center sampai kemudian diterima oleh konsumen, itu kami handle dengan standar yang memang seharusnya. Kenapa? Karena ketika baru dipanen, suhu komoditas itu atau suhu buah taruhlah itu kan memang cukup tinggi. Kalau kita tidak handle itu dengan baik, nanti di perjalanan akan rusak atau akan menyusut gitu Pak. Makanya kami berlakukan nanti bisa dibawa atau masuk ke processing and packing kami dengan kendaraan yang sudah ada pendingin dengan standar tertentu. Kemudian nanti masuk warehouse pun juga akan diberlakukan berbeda satu item atau satu golongan komoditas tertentu. Kami ada juga cold storage system yang memang range suhunya itu di bawah 15-17 derajat untuk memaksimalkan buah atau sayur dan komoditas lainnya ini bisa sampai akhirnya ke konsumen dengan kualitas yang prima. Kan sayang nih kalau teman-teman petani sudah produksi hasil yang kualitasnya baik, tapi kemudian kami salah handlingnya, begitu konsumen terima, dia akan menganggap bahwa ternyata ya memang hasil pertanian Indonesia belum baik gitu. Jadi dengan tiga entitas ini kami seringkali memperkenalkan diri bahwa kami satu ekosistem. Kenapa? Karena 3 entitas ini sebenarnya bukan berdiri sendiri-sendiri dan berjalan sendiri-sendiri, tapi 3 ini saling menguatkan. Gitu Pak, sekilas tentang Tani Hub Group. Ya, baik, terima kasih Mas Bisma. Jadi luar biasa ya mimpi dari pendiri dari Tani Hub, sebuah startup agritech ya. Ini boleh dikatakan namanya kalau dalam istilahnya ini socio entrepreneurs ya. Jadi tetap tentunya sebagai perusahaan mencari keuntungan, namun juga
target utama atau salah satu kriterianya adalah memiliki dampak sosial kepada petani. Jadi bukan hanya mencari keuntungan. Baik pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan terkait sesi kita malam ini, silakan sampaikan melalui call center Hope Channel atau boleh disampaikan melalui chat di YouTube Live maupun chat di Facebook Live. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu yang satu ini. Asosiasi Jantung Amerika telah mengidentifikasi gula, pemanis, dan minuman sebagai sumber utama gula tambahan dalam makanan orang Amerika yang berkontribusi terhadap pandemik obesitas di negara mereka. Makanan ini juga dihubungkan dengan resistensi insulin, kecacatan fungsi sel B, perut buncit, prekursor sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2. Selain itu, studi terbaru menemukan bahwa minuman-minuman ini meningkatkan inflamasi yang berkontribusi terhadap arteriosklerosis, stabilitas plak, trombosis, dan resiko-resiko serangan jantung dan stroke. Itu adalah fakta, tetapi ada pengharapan. Allah memberikan kita sebuah minuman yang sempurna yang tidak menaikkan berat badan atau menyebabkan penyakit kronis. Air. Air tidak memiliki kalori atau zat-zat tambahan, dan air tersedia di mana saja, tidak mahal, dan aman pada umumnya. Jadi, bantulah kesehatan Anda, tuangkan untuk diri Anda sendiri segelas minuman dari Allah yang sempurna. Pemirsa Hope Channel, kita kembali ke diskusi kita penjualan online produk pertanian. Tadi Mas Bisma sudah menceritakan mimpi dan aspek-aspek agribisnis yang juga sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel ya. Saya lihat ada 3 aspek tadi, urutannya sebenarnya dari akses pasar dalam situasi Tani Hub. Tapi yang pertama sebenarnya adalah perencanaan usaha dan penyediaan modal. Yang kedua adalah akses pasar atau penjualan. Yang ketiga adalah supply chain atau logistik atau distribusi. Mungkin kita coba bahas satu persatu. Yang pertama mungkin perencanaan usaha dan penyediaan modal. Di sini ada juga Pak John Lee ya, seorang pakar kewirausahaan pertanian dari Universitas Papua. Mungkin Pak John Lee boleh dulu memberikan pandangan apakah yang dilakukan Tani Hub ini boleh dikatakan mendukung bagaimana Pak John Lee selama ini juga mengajar dan melatih para petani kita untuk membuat perencanaan usaha. Silakan Pak John Lee. Baik, terima kasih Pak Guntur. Dan selamat malam para pemirsa yang kami kasihi. Jadi saya tertarik dengan semboyan dari Tani Hub tadi, Agriculture for Everyone. Kalau kita bisa perluas semboyan ini menjadi Entrepreneurship for Everyone, itu akan menjadi sangat bagus. Artinya bahwa berusaha tani itu merupakan pekerjaan yang tidak menarik bagi banyak orang. Walaupun konsekuensinya memang hampir katakanlah 60-70% penduduk Indonesia itu berada di sektor pertanian. Tetapi bagi generasi muda, mereka kurang tertarik dengan sektor pertanian. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tani Hub ini saya pikir sangat tepat, memberikan inovasi dan sangat kreatif. Terutama untuk menggiring para petani ini untuk menjadi pelaku-pelaku usaha. Karena berbicara pertanian, walaupun produknya adalah produk primer, tapi karena pertanian secara luas ini adalah satu sistem agribisnis, maka sesungguhnya petani ini harus betul-betul diberikan pendampingan, menguasai sektor hulu, kemudian budidaya sampai ke hilir. Sehingga betul-betul apa yang dilakukan oleh Tani Hub ini akan menyentuh kepada petani secara keseluruhan. Oleh sebab itu pendampingan menjadi sangat penting. Nah, berbicara mengenai pendampingan, ada 2 hal yang sebetulnya perlu untuk kita lakukan. Pertama adalah memberikan keterampilan teknis yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf tadi. Jadi membina petaninya, kemudian teman-teman petani menjadi lebih banyak. Tapi bukan berhenti di situ. Yang perlu juga dilakukan adalah memberikan pendampingan dalam hal manajemen bisnis. Nah, kalau berbicara manajemen bisnis, Prof. Daniel sudah sampaikan tadi. Jadi bagaimana menciptakan produk yang betul-betul taat pada jumlah, taat pada mutu, taat pada keberlanjutan.
kemudian betul-betul menjamin bahwa konsumen yang akan menikmati produk itu mendapatkan kepuasan yang maksimum. Nah, ini hanya bisa dipelajari atau diberikan kepada petani jika kita memberikan satu keterampilan khusus kepada mereka, yaitu manajemen bisnis. Barangkali itu untuk sementara, Pak. Baik. Terima kasih Guntur. Pak John Lee tadi yang sudah mengangkat memang sifat-sifat produk pertanian ya, keseragaman, ketaatan terhadap supply dan memang yang penting adalah kualitas juga. Mas Bisma, ini apa yang dilakukan? Ada kata kunci yang diangkat oleh Pak John Lee tadi, pendampingan ya. Apa yang dilakukan oleh Tanihub dalam hal mendukung perencanaan usaha, penyediaan modal dalam konteks pendampingan kepada petani? Mungkin bisa diceritakan lebih detail apa yang dilakukan oleh Tani Fund ya, Tani Fund tadi untuk mendampingi, membantu membuat rencana usaha dan bahkan menyediakan modal. Oke, baik. Nah, kalau kita mau spesifik tentang Tani Fund-nya, ya. Betul Pak, di situ memang ada aspek pendampingan. Terus tadi saya juga meng-highlight petani muda juga kalau dari Pak John Lee gitu. Nah, kalau kita mau bahas dulu tentang pendampingan, di Tani Fund memang kami tidak hanya membukakan akses pendanaannya, tapi kami ada banyak tim field spesialis yang memberikan pendampingan keseharian dengan teman-teman petani, atau misalnya kami bisa juga melakukan proses transfer knowledge dengan teman-teman petani, atau kami berdiskusi misalnya Pak atau Bu, kalau misalnya selama ini menanam dengan model tanam seperti ini, boleh nggak kita coba dengan model tanam yang seperti ini, hal yang lain gitu. Nah, akhirnya di situ ada proses kami memberikan informasi tambahan, ataupun kami mendengarkan juga teman-teman petani seperti apa yang biasanya mereka lakukan, atau seperti apa yang nyaman dan berjalan untuk mereka. Nanti kami juga akan proses itu, kemudian kami akan bisa memberikan output lain atau informasi lain untuk mendukung itu. Kemudian yang sehari-hari ada di lapangan. Jadi tim field specialist ini kerjaannya memang tidak seperti saya atau teman-teman yang mungkin lebih banyak di meja kerja atau di depan komputer gitu. Kalau teman-teman field specialist ini memang hampir setiap harinya bersinggungan dengan teman-teman petani gitu. Kemudian tapi secara reguler juga teman-teman di Tani Fund itu juga membuatkan berbagai macam pelatihan, seperti yang tadi Pak John Lee sempat bahas, bahwa bisa loh kalau kita kasih knowledge lain gitu. Iya, kita dari yang memberikan knowledge tambahan atau pelengkap tentang pertanian itu sendiri, sampai dengan taruhlah manajemen keuangan yang secara umum, bagaimana idealnya kalau kita misalnya punya uang, kemudian savingnya seberapa besar atau baiknya seperti apa, pengelolaan uangnya seperti apa, itu juga kami berikan ke teman-teman petani. Tujuannya adalah selain mereka bisa melakukan proses kultivasi dengan baik, tapi dengan kita memberikan knowledge yang lain, idealnya adalah kehidupan keseharian mereka juga akan kita bantu angkat gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian bisa menyambung ke yang tadi Pak John Lee bilang, bahwa memang pertanian itu tidak menarik atau tidak seksi untuk kalangan anak muda gitu. Kenapa? Karena selama ini yang ditangkap adalah jangan jadi petani deh, nanti hidupnya susah atau apa gitu. Nah, dengan kami mulai atau ikut berperan serta di pertanian Indonesia, kami juga sebenarnya mau mencoba untuk mengangkat kesejahteraan petani, yang kemudian nanti generasi berikutnya akan melihat, atau anak-anak petani ini akan melihat bahwa oh iya ya, ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua saya masih bisa meningkat gitu. Yang selama ini saya kira mungkin pendapatan orang tua saya hanya segitu, ternyata dengan beberapa effort income-nya akan meningkat gitu. Dengan itu kita maintain secara baik atau secara merata di mana-mana, harapannya sih akan timbul kesadaran bahwa generasi penerus di keluarga petani ini akan kemudian berpikir, oke, saya mau melanjutkan usaha orang tua saya daripada saya ke kota, kemudian nanti belum tentu saya akan berhasil di kota, atau belum tentu nanti rintangannya seperti apa saya juga belum tahu gitu. Akhirnya mereka, harapan kami adalah bisa kemudian meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Salah satu contoh, kami ada salah satu petani muda di Bogor itu
dia dulu pernah kerja di satu supermarket, kemudian dia keluar dari situ, dia memutuskan untuk saya mau melanjutkan pertanian deh, mau melanjutkan sebagai petani. Kenapa? Karena dia mau meneruskan apa yang bapaknya lakukan, gitu. Tapi menariknya adalah dia tidak berhenti sampai di situ, karena ternyata dia butuh banyak informasi lain. Kemudian dia kuliah lagi Pak, gitu. Jadi sambil jadi petani, sambil bertani, di kuliah, akhirnya ya knowledge juga banyak bertambah. Kami juga sering berdiskusi dengan petani ini, gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan, muncul nih eskalasi lain, bahwa kalau tadinya proses penanaman bapaknya adalah model ABC, nanti dia bisa tambahkan faktor-faktor lain yang kemudian akan meningkatkan kualitas hasil produksinya nanti, gitu. Tapi kami juga tidak serta-merta memberikan atau membukakan akses pendanaan. Kenapa? Karena kami juga di sini kan artinya karena kita membuka pendanaan, kita juga harus memikirkan sisi dari lendernya, gitu. Kami memikirkan lender, kami juga memikirkan teman-teman petani. Jadi ketika pendanaan ini akan dimulai, kami lakukan yang namanya feasibility study. Di situ kami lihat nih faktor apa saja yang mungkin nantinya kedepannya akan jadi kerikil-kerikil kecil, atau mungkin jadi hal yang menantang, atau siapa tahu kalau ini tidak kita lihat di awal bisa jadi penghalang yang besar, gitu. Jadi kita proses semua itu di awal itu juga kami duduk bareng dengan teman-teman petani untuk bahas RAB-nya. Kami bantu bagaimana sih cara menghitung RAB, gitu. Nah, yang menariknya selama menghitung RAB ini, jadi hampir semua petani itu yang mereka perhitungkan adalah nanti mereka akan dapat uang berapa setelah komoditas ini terjual, gitu. Tapi yang sayangnya adalah ini terlewat bahwa mereka belum sampai memperhitungkan apa yang mereka lakukan ini juga sebenarnya punya nilai, gitu. Makanya kalau di kami ada setiap hitungannya per minggu itu akan ada istilahnya uang mingguan untuk bisa diterima oleh teman-teman petani ini, karena mereka kan baru punya income setelah komoditasnya terjual. Tapi selama itu belum terjual kan mereka belum punya pendapatan untuk kehidupan sehari-harinya. Siapa tahu anaknya ada yang sakit atau butuh keperluan yang mendesak, gitu. Makanya kami juga per minggu pun ada istilahnya uang mingguan untuk petani binaan kami, gitu. Nah, dengan kami supply informasi atau berikan pelatihan pertanian ataupun di luar pertanian, harapannya memang dari sisi itu kami mulai bisa bertahap meningkatkan kesejahteraan petani sih Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bisma ya. Jadi pendampingan ini saya perhatikan tadi dari penjelasan Mas Bisma ada 3 hal ya, konsultansi, bantuan teknis, kemudian konsultansi perencanaan usaha tadi ya, buat RAB dan segala macam, dan yang ketiga adalah konsultansi penyediaan dana ya. Ada informasi, pemirsa boleh lihat di running text atau di layar Anda, beberapa website yang bisa dihubungi kalau memerlukan informasi lebih lanjut. Contohnya untuk menjadi mitra Tanifan bisa mendaftar melalui link https://tanihub.typeform typeform/to/GLM-VJA. Bisa dilihat di layar Anda. Jadi kalau Anda memiliki ketertarikan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda bisa lihat di layar Anda. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui call center Hope Channel dan melalui YouTube Live, chat di YouTube Live dan chat di Facebook Live. Pak John Lee, ini tadi bahkan RAB juga dibantu untuk dihitungkan. Ini seberapa susah nih Pak John Lee, petani-petani kita kalau sendiri ya tanpa dilatih untuk buat RAB? Mungkin ada masukan Pak John Lee. Ya, pengalaman kami pada waktu membuat pendampingan kepada kelompok binaan, apakah dia petani atau nelayan dan pengusaha-pengusaha sekalipun, memang yang paling sulit untuk dikerjakan adalah membuat hitungan-hitungan. Nah, hitungan-hitungan ini sebetulnya tidak begitu sulit kalau memang kita menguasai untuk memberikan pendampingan kepada mereka. Pertama adalah bagaimana kita menyusun bisnis plan yang sederhana.
Kemudian dalam bisnis plan itu ada bagian-bagian yang harus kita tekankan kepada kelompok binaan. Yang paling penting adalah membuat buku kas sederhana, membuat perputaran uang yang sederhana atau arus kas, dan yang paling penting adalah menghitung nilai produk yang akan kita tetapkan sebagai harga setelah dia menghitung biaya, jadi costing. Nah, ini memang dalam hitungan-hitungan tidak semua menguasai, tetapi kalau kita memang memiliki tujuan untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru di bidang pertanian, ini harus dilakukan. Jadi tidak hanya pada pendampingan aspek teknik budidaya, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana kita memberikan pendampingan dari hal manajemen bisnis di bidang pertanian. Baik. Begitu Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak John Lee. Jadi memang ini sangat dibutuhkan oleh petani ya. Memang antara hubungan antara teknik budidaya dengan angka-angka hitungan ini agak jauh hubungannya, tapi harus dilakukan supaya kesejahteraan petani boleh meningkat dalam perencanaannya. Tadi Mas Wisma katakan, kalau tidak salah penjelasan sebelumnya, ini semua hasil daripada mitra Tanifan ini diserap oleh Tanihub ya? Betul Pak. Jadi diserap, jadi kepastian pasar sudah ada ya. Jadi ada aspek mitra Tanifan. Namun ada aspek juga vendor ya. Orang yang mau menjual kepada menyalurkan, melakukan penjualan online melalui Tanihub tanpa harus jadi mitra Tanifan. Mungkin boleh dijelaskan aplikasi ini, tentunya yang aplikasi yang dilihat oleh konsumer ya. Aplikasi Tanihub. Boleh diceritakan bagaimana mungkin bagaimana pertama menjadi vendor atau menjadi ingin menjual barang melalui aplikasi penjualan online Tanihub, dan bagaimana pelanggan bisa melihat dan membelinya. Silakan Mas Bisma. Baik Pak Guntur. Jadi kalau misalnya kita lihat dari aplikasi Tanihub atau misalnya kita buka dari website www.tanihub.com dan kita lihat item apa aja yang ada di situ, itu memang dihasilkan oleh teman-teman petani di Indonesia gitu. Tapi kemudian kalau misalnya tadi Pak Guntur sempat membahas petani vendor atau petani binaan Tanifan, itu memang ada dua, istilahnya dikategorikan sebagai dua petani gitu. Kalau yang petani binaan adalah seperti yang tadi sudah saya sempat terangkan, bahwa petani binaan itu petani yang memang kami bina atau kami sama-sama berjalan melalui Tanifan gitu. Nanti 100% yang dihasilkan memang kami serap gitu. Nanti PR-nya mau itu lebih banyak grade yang A, B ataupun C, itu PR-nya biar di kami, jangan dibebankan ke teman-teman petani gitu. Karena menghasilkan produk atau berproses sampai kemudian panen itu aja sudah satu usaha yang besar sih Pak, sudah high effort gitu. Jangan sampai bebankan lagi, mereka harus berpikir nanti jualnya gimana dan lain-lain, biar aja kami yang serap, karena kami yang nanti akan carikan pasarnya atau marketnya sesuai dengan yang ada gitu. Kemudian satu lagi, kalau tadi sempat disinggung ada namanya petani vendor, betul, ini petani yang ibaratnya secara finansial mereka sudah di taraf yang tidak ada halangan untuk akses finansial, tapi memang memerlukan akses untuk ke pasar atau yang mengakses pasar lebih besar lagi gitu. Dari situ dua-duanya hasil komoditasnya kami serap dan kami jual dalam satu channel yang sama Pak gitu. Jadi memang dua-duanya langsung dari petani di Indonesia, seperti itu Pak. Baik, ini mungkin silakan kalau Pak Yusuf maupun Ibu Wilma mau bertanya nih, bagaimana bisa menyalurkan atau menjual produk-produknya melalui Tanihub, melalui e-commerce-nya ini. Silakan Pak Yusuf atau Ibu Wilma, ada yang mau ditanyakan ke Pak Mas Bisma? Ada Pak. Silakan Ibu Wilma. Ya. Pak Bisma, saya mau tanyakan, apakah produk yang Bapak pasarkan itu ada produk hidroponik? Pasar yang pengalaman kami pendampingan ini adalah pasar untuk sayuran sehat, khususnya hidroponik dan organik. Apakah ada ruang untuk sayuran hidroponik dan sayuran organik? Kemudian bagaimana, apakah Tanihub punya peluang masuk ke Maluku? Mengingat Provinsi Maluku itu kan terdiri dari pulau-pulau kecil.
kalau kondisi lautnya lagi tenang, dalam jarak dekat nggak masalah, tetapi kalau lautnya lagi bergelora, jarak dekat pun nggak susah untuk dilewati. Apa kebijakan yang dilakukan oleh Tanihub menyikapi persoalan itu? Baik, silakan. Terima kasih Ibu Wilma. Ini pertanyaan lapangan ya. Silakan Mas Wisma. Baik, terima kasih Bu Wilma. Jadi kalau untuk sayur hidroponik ini bisa dibilang sebenarnya seluruh atau semua jenis komoditas kami bisa serap. Tapi memang kami juga harus lihat dulu bagaimana pasarnya atau segmennya kemana, supaya di satu sisi kami membantu atau solving untuk aspek pertaniannya, tapi sampai nanti di sisi lain kami menimbulkan yang namanya food waste, Bu. Jadi kami tidak kemudian serta-merta akan ambil seluruh komoditas yang ada, tapi kami juga nanti lihat dulu pasarnya seperti apa, atau kalau perlu kami carikan peluang marketnya seperti apa. Nanti ketika ini match antara supply sama demand-nya, itu memang ada peluang untuk kemudian kami serap gitu, Bu. Bukan berarti kami kemudian misalnya kalau ditanya saat ini langsung bisa bilang bahwa oh kami tidak bisa, atau kami bisa gitu, karena perlu proses itu tadi gitu. Nah, ini menyambung ke pertanyaan Ibu yang tadi kedua tuh, apakah kemudian nanti gimana nih kalau untuk yang di daerah Maluku gitu. Saat ini kami memang baru sebatas di Pulau Jawa dan Bali. Kami ada di Cikarang, ada di Bandung, di Kertosuro, ada di Surabaya, Jawa Timur, ada di Denpasar. Tapi memang tahun ini target kami adalah akan buka ke sejumlah daerah yang nantinya akan mewakili ke masing-masing pulau besar, Bu Wilma. Gitu. Mudah-mudahan kalau saat ini kami jauh nih posisinya dari Pulau Jawa ke Maluku, nanti kalau kami buka di mungkin yang terdekat adalah Sulawesi, itu akan lebih bisa untuk peran ke sana sih, Bu. Gitu. Nanti ketika kami misalnya buka di Sulawesi atau siapa tahu kami akan buka di Maluku, kami bisa matchingkan itu antara supply sama demand-nya. Gitu. Saat ini kami juga sedang dari sisi tech-nya kami sedang mengembangkan artificial intelligence untuk memperkirakan titik temu supply sama demand-nya. Gitu. Ini akan sangat membantu kami untuk memprediksi dalam jangka waktu berapa lama kira-kira akan ada demand seperti apa atau musimnya seperti apa. Kami akan temukan satu titik temu itu jauh lebih awal. Kalau ini sudah berjalan atau berjalan dengan sesuai apa yang kami pikirkan idealnya itu, harapannya sih nanti akan pertanyaan-pertanyaan Ibu seperti yang tadi sayur hidroponik ini apakah bisa disip atau tidak, kami bisa jawab ini lebih awal dan kami tentukan pasarnya di mana, Bu Wilma. Baik, terima kasih Mas Wisma. Jadi mungkin kalau mungkin boleh dipertimbangkan Mas Wisma ya oleh Tanihub ya, karena daerah-daerah yang akses pasarnya lebih jauh itu akan memiliki dampak sosial yang lebih baik kalau memang Tanihub boleh membantu. Pak Yusuf dari Dapur Indonesia Timur ya di Modo Inding, ada yang mau ditanyakan ke Mas Wisma? Baik, terima kasih Pak Guntur. Ya, terima kasih penjelasannya Mas Wisma, sangat inspiratif untuk kami juga, dan semoga tadi sudah diinformasikan akan masuk ke Sulawesi. Siapa tahu bisa sampai ke utara Sulawesi. Dan yang ingin saya tanyakan yang menarik adalah bagaimana kiat-kiat yang dilakukan oleh Tanihub, karena ada beberapa pengalaman kami pada saat petani itu diajak untuk membuat perhitungan. Kebanyakan sebagai petani kami sudah merasa capek juga bekerja seharian di kebun dan diundang untuk meeting dan pelatihan singkat, walaupun itu sangat singkat, akan sangat menantang buat kami untuk di lapangan untuk mengikuti akan hitungan-hitungan yang menurut Pak John Lee tadi sangat simple, sangat sederhana, tetapi itu sudah membuat otak petani juga berputar untuk bagaimana mengadopsi hitung-hitungan yang bisa jadi para akademisi itu
sederhana, tetapi kepada para petani itu sangat memberatkan. Mungkin ada kiat-kiat khusus dari Mas Bisma dan Pak John nih. Terima kasih. Silakan Pak Mas Bisma. Baik, selamat malam Pak Yusuf. Benar Pak, bahkan saya sendiri nih kalau misalnya diajak atau saya harus hitung-hitungan mungkin juga ngebul nih Pak kepala saya gitu. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman Tanifan khususnya, kami memang bukan dalam bentuk yang melakukan satu seminar terus ngajarin gitu enggak Pak, tapi ini secara personal ataupun secara lingkup pokan gitu. Jadi kan biasanya kalau pendanaan atau pembiayaan itu mereka tergabung dalam satu poktan. Nah ini kami menjelaskan atau mengajak duduk barengnya itu dalam satu poktannya aja Pak, gitu. Karena penting bagi kami untuk kita bisa satu istilahnya satu kepala untuk nanti kedepannya akan apa, terus nanti seperti apa gitu, apa yang akan mereka dapatkan, apa yang nanti kemudian jadi kewajiban untuk teman-teman petani atau untuk kami. Gitu. Nah, kalau misalnya selama ini sih ketika sudah duduk bareng dengan Poktan, kami berikan gambaran jelas bahwa nanti akan ketemu angka sekian atau nanti akan menghasilkan sekian dengan pendekatan seperti apa. Itu menarik untuk teman-teman petani sih Pak. Mungkin karena memang duduk barengnya hanya satu Poktan, jadi nggak terlalu ramai dan nggak terkesan formal dan kaku Pak Yusuf. Gitu, pendekatannya memang sangat personal sih. Makanya tadi saya sempat singgung bahwa tim field spesialis kami ini kerjanya memang benar-benar di lapangan gitu. Bahkan bisa dibilang mereka yang in touch langsung dengan teman-teman petani. Jadi membangun relasi atau membangun kedekatan itu dari teman-teman field spesialis. Gitu Pak Yusuf. Kalau pendekatannya ada seperti memberi seminar gitu memang mungkin belum pas, atau untuk saat ini itu belum akan menyentuh langsung ke teman-teman petani sih Pak Yusuf. Baik. Gitu. Jadi memang pendampingan yang dekat ya Mas Bisma ya. Jadi mungkin harapan dari Pak Yusuf adalah ya mungkin Tanihub segera merambah ke Sulawesi Utara, nanti Pak Yusuf bisa merasakan pendampingan yang dekat yang seperti apa yang disampaikan oleh Mas Bisma tadi. Baik, mungkin karena waktunya sudah hampir habis, kita mungkin melangkah ke aspek ketiga mengenai supply chain dan logistik dan distribusi ya. Tadi Mas Bisma sempat ngomong Cikarang dan lain-lain ya. Ini apa yang dibangun di sana dari sisi supply chain, storage, cold storage dan distribusi? Apa yang dilakukan oleh Tanihub di beberapa tempat ini? Silakan Mas Bisma. Baik Pak Guntur. Jadi awalnya itu kami buka yang namanya warehouse. Jadi sebelumnya ada di Bogor dan beberapa daerah yang tadi saya sempat sebut. Itu rencananya adalah itu jadi tempat untuk transit komoditas tadi. Setidaknya 1x24 jam itu transit untuk proses sortir atau grading atau pengemasan dan lain-lain. Tapi setelah memang dilihat atau ditelaah lebih lanjut, si warehouse ini lebih ideal adalah mendekat ke pembeli, gitu. Karena kalau kita proses seperti itu, nanti yang jadi challenge berikutnya adalah bagaimana proses handling dari sejak keluar dari kebun atau pertani atau sawahnya gitu Pak. Akhirnya kami buka yang namanya PPC, Processing and Packing Center. Di situ kami buka untuk lebih mendekatkan ke kantong-kantong produksinya. Supaya apa? Supaya dari begitu baru panen sudah kami handle dengan baik, dengan suhu dan penanganan yang tepat. Kemudian nanti dibawa ke warehouse. Kemudian dari warehouse dibawa ke pembeli, itu semua dengan satu rantai supply chain yang menyeluruh. Jadi kalau udah menyeluruh, kita tidak lagi bahas atau sebut tentang supply chain, tapi kami sebutnya dengan value chain. Gitu. Ketika nanti komoditas ini dihandle dengan baik, bisa jadi kalau kita juga sortir itu dengan kemasan atau dengan pasar yang sesuai, akan mengalami kenaikan nilai di situ sih Pak. Jadi tidak hanya tentang mata rantainya, tapi juga tentang peningkatan nilainya di situ. Itu Pak kurang lebih. Baik. Jadi memang tadi Mas Bisma sampaikan ketika Tanihub mulai itu akses pasar, habis itu perencanaan usaha dan penyediaan modal. Baru kemudian terasa ada pentingnya
supply chain ya. Mungkin Prof Daniel, mungkin beliau ini kan pakar pasca panen ya. Ada pertanyaan atau ada masukan apa yang disampaikan oleh Mas Bisma tadi terkait dengan supply chain, karena dari beberapa diskusi Prof Daniel selalu mengatakan produk pertanian ini mudah menyusut, mudah busuk dan lain-lain. Bagaimana kira-kira Prof Daniel, apakah yang sudah dilakukan oleh Tanihub ini memang sudah ke arah yang baik atau bagaimana? Jadi terima kasih. Tadi sudah disinggung oleh Mas Bisma bahwa di PPC PPV-nya itu di processing center-nya ya diadakan penyimpanan dengan berbagai jenis suhu. Nah ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena setiap produk itu berbeda-beda kebutuhan suhunya. Pengalaman saya, produk yang aslinya gitu ya, aslinya tropis, itu dia nggak bisa di bawah 12 derajat. Kemudian ada produk yang nggak bisa di atas 12 derajat. Ya, jadi produk-produk yang aslinya mestinya dari daerah lintang 23 ke atas itu, subtropis ya, itu nggak bisa digabung dengan pisang misalnya ya, atau dengan duku ya, kebetulan saya ada penelitian duku dulu, nggak bisa, karena begitu digabung suhunya sama, kalau dianggap sama, itu dukunya busuk, rusak ya, pisangnya rusak. Nah ini yang jadi sering masalahnya bagi investor seperti itu. Bagaimana dalam hal ini Tanihub ya memanage berbagai suhu dari berbagai jenis produk yang sedemikian banyaknya ya. Karena ada produk seperti bawang suhunya 0. Karena kalau di atas 0 tumbuh dia. Ya, 0 derajat, di atas 0 derajat itu bawang merah, salad itu ya, bawang merah tumbuh. Bawang merah, bawang bombay, bawang putih itu tumbuh dan mutunya langsung turun. Nah, ini di bawah 0 minus dia rusak. Nah, ini jadi seninya repot sekali. Ya, nah ini bagaimana caranya Tanihub mengatur ini ya. Ini merupakan seni tersendiri ya, mungkin berdasarkan pengalaman ya. Jadi mungkin kadang-kadang orang yang tidak mengerti bahwa di pusat transit itu ya, pusat transit itu sebetulnya adalah pusat yang paling pusing, karena mesti mengatur berbagai jenis ya, berbagai jenis produk dengan berbagai jenis suhu, berbagai jenis kemasan ya, yang sedemikian rupa sehingga dia tidak susut, mutunya tidak turun, tidak keriput ya, dan sebagainya. Mungkin Mas Bisma bisa bantu mungkin ya, supaya para konsumen juga bisa mengerti, paham ya, bagaimana rumitnya sebetulnya kerja di bidang pertanian ini ya. Orang tahu hanya produksi sampai ke meja, padahal antara dari produksi sampai ke meja ini, di tengah-tengah ini adalah kerja yang luar biasa, yang memerlukan keahlian khusus dan pengalaman khusus, sehingga produk itu bisa terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Prof Daniel. Jadi memang dari penjelasan Prof Daniel tadi, kita ini sebagai konsumen perlu mengapresiasi ya, supply chain yang sudah dilakukan ini begitu penting. Mungkin Mas Misbah bisa merespon apa yang ditanyakan oleh Prof Daniel. Oke, baik. Terima kasih Prof. Memang Prof, suhu itu satu elemen yang perlu dipikirin banget matang-matang. Selain itu juga kalau untuk konsumen mungkin yang bisa kami berikan pemahaman adalah bahwa kalau sentuhan tangan itu menyentuh buah atau ke sayur itu juga akan mempercepat kerusakan gitu. Itu salah satu yang sayangnya saat ini masih banyak dilakukan. Kalau misalnya kita mau beli buah, biasanya kan konsumen itu cenderung mau pegang langsung atau bahkan pencet-pencet buahnya tuh Prof. Gitu. Nah, untuk meminimalisir itu dari hulunya pun kami juga di PPC Processing and Packing Center itu kami meminimalisir sentuhan tangan. Makanya kami sudah mulai dengan sistem ya serba otomatis, minimalis sentuhan tangan. Kenapa? Karena kami mau tuh dari proses yang cuci buahnya sampai kemudian sortir dan grading itu semua dengan mesin atau robot. Bahkan tingkat kemanisan pun per satu buahnya kami tembak dengan ada satu sensor tertentu, dia bisa di-grading akan masuk ke tingkat kemanisan yang berapa, atau ukuran berapa, itu sudah dilakukan secara otomatis.
gitu. Karena kalau dulu awal-awal kami masih secara manual dengan tangan kami pilah itu, ya bisa dibilang mungkin punya peran serta juga untuk kemudian kualitasnya menurun gitu. Makanya kami mau sedari awal itu kami handle dengan sebaik-baiknya supaya nanti kalau ada rintangan lain, misalnya konsumen masih mau pegang buah dan lain itu, setidaknya dari awal sudah kami minimalisir gitu sih, Prof. Atau dengan pendekatan dari sosial media kami, atau dengan lewat channel-channel seperti ini, diskusi melalui TV atau melalui media manapun, itu kami juga kadang suka memberi pemahaman atau edukasi bahwa sebenarnya pisang yang baik itu tidak hanya melulu besar, kuning, legam, tidak ada hitam-hitamnya gitu. Bahkan yang ada hitamnya pun kalau misalnya kita buka dan kita makan, sama enaknya, sama manisnya, kandungannya juga nggak kalah atau mungkin sama gitu. Atau misalnya melon, semangka, kalau lagi musim hujan, tingkat kemanisannya memang tidak akan semanis kalau pas lagi tidak musim hujan. Nah, knowledge itu juga kami sebarkan atau kami berikan ini ke kampus-kampus, atau kalau misalnya kami diundang jadi pembicara dimanapun, atau lewat dengan postingan-postingan kami di sosmed, itu juga kami taruh supaya jadi satu edukasi tambahan sih, Prof. Baik, terima kasih Mas Wisma. Jadi kata kuncinya adalah memang penggunaan teknologi ya, bahkan tadi Mas Wisma bilang artificial intelligence, dan yang terakhir adalah edukasi kepada pelanggan ya. Baik, pelanggan dan petani. Baik, waktunya kita sudah lewat 1 jam. Luar biasa diskusi kita malam ini. Bagi para pemirsa yang masih memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui call center atau melalui chat di YouTube Live maupun Facebook Live. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Mas Bisma terkait dengan inisiatif-inisiatif Tani Hub. Jika Anda memiliki komoditi dan memerlukan akses pasar, bisa mendaftar sebagai mitra Tani Hub melalui website about.tanihub.com/register/farmer. Jika Anda ingin melakukan pembelian produk, ya melalui aplikasi Tani Hub, bisa di-download di Android maupun iOS. Bagi Anda yang tertarik menjadi mitra Tani Fund, bisa mengajukan permintaan modal dan pendampingan, mendaftar melalui link tanihub.typeform.com/2/GLMVJA. Ada tadi di screen Anda bisa catat, atau jika tidak tahu mau ditanyakan kemana, boleh email ke corporate.communication@tanihub.com. Jadi banyak yang bisa ditanyakan atau di follow up apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bisma tadi. Nah, kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, saya akan tanya satu persatu mungkin kesimpulan atau motivasi yang ingin disampaikan oleh narasumber kita. Kita mulai dengan Ibu Wilma. Ada yang mau disampaikan terkait khususnya topik diskusi kita malam ini? Silakan Ibu Wilma. Yang ingin saya sampaikan adalah, jika ingin memasarkan produk, harus memperhatikan kreativitas dalam memasarkan produk, kemudian memasarkan produk lewat online adalah satu solusi untuk meningkatkan aktivitas penjualan produk dari produsen. Baik, terima kasih Ibu Wilma ya. Jadi dengan media sosial pun bisa dilakukan. Baik, Pak Yusuf, ada yang mau disampaikan atau mungkin harapan atau motivasi kepada petani? Baik, terima kasih Pak Guntur. Jadi sebagai petani, saya sangat apresiasi apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Tani Hub lewat Mas Bisma, pencerahan yang sangat baik untuk petani Indonesia. Dan untuk semua petani di Indonesia, jangan hanya pegang tanah saja, pegang teknologi juga. Karena saat ini tani juga sudah harus melek teknologi. Terima kasih. Baik, jadi harus belajar teknologi juga ya, Pak Yusuf ya. Tapi tenang, ada yang bisa mendampingi. Pak John Lee, apa yang
ada yang mau disampaikan terkait perencanaan usaha khususnya? Ini angka-angka. Kalau tadi Pak Yusuf ngomong teknologi, petani harus belajar angka juga. Mungkin begitu Pak John Lee ya. Silakan Pak John Lee. Ya, memang mau tidak mau kita harus dengan sabar membina petani lewat pendampingan agar mereka mampu menyusun bisnis plan sederhana. Itu harus dibuat karena bisnis itu angka. Jadi kalau bisnis itu adalah hitungan. Baik. Makanya banyak pengusaha yang saya lihat selama ini luar biasa kegiatannya, tetapi hasil akhirnya untungnya sedikit karena memang tidak menghitung secara cermat. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa bukan hanya agriculture for everyone, tetapi entrepreneurship for everyone. Nah, kalau entrepreneurship itu berarti keterampilan teknis, tetapi juga harus dibarengi dengan keterampilan dalam manajemen bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, Tani Hub sudah menceritakan pengalaman begitu menarik, dan yang perlu dilakukan adalah mengukur social impact dari socio-techno entrepreneur yang telah dilakukan. Karena Tani Hub ini kelihatannya syarat dengan kegiatan yang terkait dengan penyediaan modal, kemudian supply chain, kemudian akses pasar, tapi yang paling penting harus terukur kira-kira social impact-nya di mana. Salah satu contoh misalnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tani Hub ini sudah harus bisa menciptakan wirausahaan baru di bidang pertanian secara luas. Artinya menguasai hulu, kemudian menguasai on-farm-nya, tapi juga menguasai aspek hilirnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John Lee. Jadi kewirausahaan untuk semua ya. Prof. Daniel, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama adalah bagi konsumen, kalau kita memakan suatu produk yang merupakan produk pertanian, ingatlah bahwa produk yang ada di meja makan kita itu telah melalui proses yang cukup panjang dan kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa sehingga bisa tersedia di meja makan kita dengan baik, dengan mutu yang kita harapkan. Yang kedua tadi adalah, kalau tadi dikatakan agriculture for everyone, saya menambahkan agriculture feeding the world. Jadi pertanian memberi makan seluruh dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Yang terakhir dari Mas Bisma, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita malam ini sebagai konklusi? Kalau dari saya sih, dunia pertanian itu besar sekali Pak. Jadi nggak bisa tuh kita bermain sendiri atau hanya bermain satu dua pihak aja. Jadi kata kuncinya adalah kalau memang kita mau ikut peran aktif untuk meningkatkan pertanian Indonesia, kolaborasi itu penting. Makanya kami di Tani Hub Group itu biasanya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Yusuf atau Bu Wilma atau mungkin teman-teman lain yang melakukan usaha untuk meningkatkan taraf hidup teman-teman petani gitu. Itu perlu banget diapresiasi oleh kita di Indonesia, dan yuk kita semua kolaborasi yuk gitu, jangan sampai kita hanya main sendiri atau sekelompok tertentu gitu. Kemudian saya mau menanggapin sedikit untuk Pak John Lee tadi. Betul Pak, untuk social impact dalam waktu cukup dekat, doakan kami akan rilis juga untuk hasil pengukuran social impact kami, karena apa yang kami lakukan juga kami mau tahu agar itu tetap on track, bagaimana dampak yang kami berikan ke aspek sosial tadi Pak. Baik. Itu. Baik, terima kasih Mas Wisma. Dan saya kira petani-petani di Sumatera, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, Nusa Tenggara sangat mengharapkan kolaborasi dengan seperti Tani Hub. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Baik pemirsa, kita sudah mengakhiri diskusi kita pada malam ini. Kita akan bertemu kembali pada diskusi kita di acara Kamu Bisa pada episode selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh narasumber kami yang boleh memberikan masukan dan penjelasan pada malam ini. Sampai bertemu di acara Kamu Bisa berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mas Wisma. Pak Yusuf, Pak Daniel dulu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua.
nanti kita masih ada 2